warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lia Fitriani. Kali ini kita akan belajar materi biologi, khususnya untuk kelas 10. Materi biologi yang akan kita pelajari kali ini adalah materi mengenai fungi atau yang kita kenal dengan istilahnya jamur. Nah, untuk materi ini kita harus tahu dulu nih kira-kira apa sih ciri-ciri dari fungi. Kita lihat seperti yang sudah saya tuliskan di sini. Yang pertama, ciri fungi diantaranya adalah eukariotik. Dia punya sifat eukariotik. Apa itu eukariotik? Eukariotik itu adalah sifat makhluk hidup yang dia cirinya memiliki atau sudah memiliki membran inti sejati. Itulah yang membedakan antara eukariotik dan prokariotik. Untuk ciri yang kedua, kita lihat di sini, memiliki dinding sel yang terbuat dari zat kitin. Nah, ini juga jadi penanda atau pembeda antara jamur dengan tumbuhan. Jamur dan tumbuhan sama-sama memiliki dinding sel. Bedanya di mana? Bedanya di penyusunnya. Kalau misalnya jamur itu dinding sel penyusunnya terbuat dari zat kitin. Sedangkan kalau misalnya tumbuhan itu penyusunnya terbuat dari selulosa. Itulah yang membedakan dengan tumbuhan. Berikutnya ciri yang ketiga, kita lihat di sini. Struktur tubuhnya tersusun atas hifa. Nah, kalian juga harus tahu apa itu hifa. Hifa itu adalah benang-benang halus yang menyusun tubuh si jamur. Jadi kalau misalnya jamur kita uraikan, dia itu terdiri atas satu helaian-helaian. Satu helaian itu kita kenal dengan istilahnya hifa. Nah, nanti satu helai hifa tadi akan berkumpul atau kumpulan-kumpulan dari hifa kita sebut dengan istilahnya miselium. Nah, nanti miselium di sini dia akan berkumpul lagi, dia akan membentuk yang namanya badan buah. Sehingga yang kalian lihat jamur itu sebutnya sebagai badan buah yang utuh yang terdiri atas miselium maupun hifa. Lanjut di sini, kita juga harus tahu nih bahwasanya hifa itu ternyata ada dua jenis atau ada dua macam. Yang pertama adalah hifa bersekat, kita kenal dengan istilahnya bersepta. Karena apa? Karena septa itu adalah istilah untuk sekat. Jadi hifa bersekat adalah hifa bersepta. Nah, kemudian yang kedua adalah hifa tidak bersekat atau yang kita kenal dengan istilahnya asepta. Nah, sekarang di sini sudah Ibu tuliskan, sudah digambarkan bahwasanya yang disebut sebagai hifa bersekat berarti hifa ini terdiri atas sekatan-sekatan atau pembatas. Seperti yang sudah saya gambarkan di sini. Ini pembatas kita kenal dengan istilahnya sekat atau septa. Kemudian yang bagian bulat-bulat di sini ini adalah inti selnya. Gitu. Jadi inilah ciri dari hifa bersekat atau bersepta. Di sini ciri lainnya adalah kalau dilihat dari inti selnya, ini hifa bersekat itu lebih sedikit dibandingkan dengan hifa asepta gitu ya. Makanya di sini saya tuliskan di sini kalau ciri secara gambar ya, secara struktur bahwasanya tidak bersekat itu tidak ada sekatan-sekatan yang membatasi antara inti yang satu dengan inti yang lainnya. Kemudian jumlah inti selnya juga lebih banyak dibandingkan dengan yang bersepta. Paham? Oke, lanjut lagi ya. Sekarang berikutnya kita harus tahu nih fungsi dari hifanya. Nah, hifa itu fungsinya untuk apa? Sama dengan jenis. Jadi fungsi hifa itu ada dua jenis, ada dua macam maksud saya. Yang pertama adalah hifa yang berfungsi untuk vegetatif. Yang kedua adalah hifa yang berfungsi sebagai generatif. Vegetatif di sini yaitu fungsinya yaitu untuk menyerap makanan. Kenapa dia untuk menyerap makanan? Karena kita tahu bahwasanya jamur tidak bisa membuat makanan sendiri. Oleh karena itu, dia harus menyerap makanan. Dengan cara apa? Dengan cara bantuan hifa tadi yang berfungsi untuk menyerap makanan. Kemudian selain itu, selain untuk menyerap makanan, hifa juga berfungsi untuk alat reproduksi. Nah, di sini nanti hifa itu akan menghasilkan spora yang fungsinya untuk reproduksi atau perbanyakan diri. Gitu. Oke, paham? Lanjut lagi ya. Sekarang kita lanjut ke ciri yang keempat. Ciri yang keempat di sini kita lihat adalah belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun sejati. Jadi jamur itu belum
bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Tetapi dalam struktur tubuhnya dia punya komponen yang nantinya berperan atau berfungsi sebagai akar, sebagai batang maupun sebagai daun. Gitu. Kemudian berikutnya adalah ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Jadi jamur itu ternyata ada yang punya satu sel atau kita sebut sebagai uniseluler. Yang kedua ada yang punya banyak sel atau multiseluler. Contoh yang uniseluler misalnya Saccharomyces, atau ragi. Nah, itu adalah bentuk dari jamur yang uniseluler. Gitu. Yang multiselulernya banyak, seperti yang kalian tahu dalam kehidupan sehari-hari kalian, misalnya jamur kuping, jamur merang dan sebagainya. Itu yang multiseluler. Kemudian di sini yang berikutnya adalah cara mendapatkan makanannya. Nah, cara mendapatkan makanannya itu yaitu dia bersifat heterotrof. Itu heterotrof itu lawannya dari autotrof. Kalau autotrof tadi tidak bisa membuat makanan sendiri, sedangkan kalau autotrof itu bisa membuat makanan sendiri. Kalau heterotrof dia tidak bisa membuat makanan sendiri, sehingga dia punya 3 teknik untuk dapat makanan. Yang pertama dengan cara bersifat parasit, yang kedua dengan cara bersifat saprofit, yang ketiga dia dengan cara simbiosis mutualisme. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Yang pertama adalah parasit. Nah, yang namanya parasit berarti dia butuh inangnya. Ya, di sini makanya parasit itu ada 2 jenis tipenya. Ada parasit yang bersifat obligat, ada juga parasit yang bersifat fakultatif. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika dia bersifat parasit obligat, artinya ketika dia tidak menemukan inang untuk ditumpanginya, maka dia akan mati. Itu adalah sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua adalah parasit fakultatif. Jadi si jamur ini ketika dia tidak bertemu dengan inangnya, dia masih bisa hidup dengan cara merubah tekniknya. Yang tadinya bersifat parasit, jadi berubah lagi menjadi saprofit, gitu. Berikutnya berikutnya adalah saprofit. Ya, saprofit yaitu menguraikan bahan organik kompleks menjadi lebih sederhana. Gitu ya. Di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan makanan dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu di sini dalam tubuh si jamur biasanya dia punya yang namanya enzim. Ya, enzimnya kita kenal dengan istilahnya enzim hidrolase. Nah, gitu. Sehingga itu yang membuat dia bisa menguraikan makanan atau menguraikan bahan organik kompleks menjadi lebih sederhana. Yang terakhir adalah simbiosis mutualisme. Kita tahu nih waktu kalian SMP pernah belajar bahwasanya simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara 2 organisme. Sama halnya di sini. Berarti ada hubungan timbal balik nih antara apa? Antara jamur dengan alga atau ganggang. Nah, hubungan simbiosis ini kita kenal dengan istilahnya lichens, atau disebut dalam kehidupan sehari-hari mungkin disebutnya lumut kerak. Jadi dia itu adalah simbiosis, walaupun namanya lumut, tapi sebenarnya dia bukan lumut. Dia adalah simbiosis antara jamur dengan alga. Gitu. Nanti alganya adalah alga hijau biru. Gitu ya. Selanjutnya ciri berikutnya tidak memiliki klorofil. Nah, sudah saya jelaskan di awal bahwasanya karena dia bersifat heterotrof itu adalah karena dia tidak punya klorofil. Inilah yang membedakan antara jamur dengan tumbuhan. Gitu. Yang terakhir adalah reproduksinya. Gimana sih cara jamur bereproduksi? Ada 2, seksual sama aseksual. Nah, seksualnya yaitu dengan cara peleburan inti dari si induknya. Jadi antara si induk satu dengan induk lain nanti ada peleburannya. Sebenarnya untuk seksual ini jarang sekali dilakukan oleh jamur, kecuali kalau si jamur berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Gitu. Yang lebih sering adalah aseksual, ya. Di sini dengan cara apa? Ada 3 jenis. Ada dengan cara spora, gitu ya. Spora seksual, kemudian dengan cara tunas atau kita kenal dengan istilahnya budding sebutnya, dan yang ketiga dengan cara fragmentasi atau potongan-potongan. Paham? Oke, yang terakhir nih, ini ciri khas dari lumut diantaranya adalah dia hidup di tempat yang lembab. Jadi lumut itu sangat suka
suka tempat-tempat yang lembab gitu. Oke, berikutnya nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Sampai di sini dulu, terima kasih, semoga kalian mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.